Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah-kisah silam. Kisah silam ini yaitu yang akan kita bahas adalah tentang kisah penebuk. Jadi kalau di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, di Lingga, Balai Karimun, Kepulauan Riau, sebut penebuk itu adalah pemotong kepala. Sedangkan di Riau Daratan seperti Bengkalis, Selat Panjang, itu sebut penebuk adalah penyabit. Penyabit. Sedangkan di Pontianak, Kalimantan sana sebut penebuk ini pengait. Jadi sebenarnya kurang lebih lah. Kalau kita di Kepulauan Riau ini sebut penebuk, ibarat menebuk kelapa. Pakai parang, kita sebut nebuk. Lagi apa tuh? Lagi nebuk kelapa. Jadi nebuk itu pakai parang begitu. Kalau di Riau sebut penyabit, betul juga. Sabit. Sabit itu seperti parang tapi agak bengkok sedikit. Sedangkan kalau di Kalimantan pengait, pakai kait. Jadi penebuk ini kalau di tempat kita ini sebut adalah orang yang mengambil kepala budak-budak. Itulah yang dimaksud dengan penebuk. Saya zaman dulu pernah mengalami, zaman kecil-kecil, zaman SD dulu, orang tua marah jangan keluar rumah sebab nanti takut kepala putus, takut kepala diambil oleh penebuk tersebut. Jadi orang mengatakan bahwasanya penebuk ini tujuannya adalah mengapa mengambil kepala? Sebab untuk membuat jembatan. Jadi jembatan yang ada itu seolah-olah kepala itu untuk dijadikan tumbal supaya jembatan itu kuat dan sebagainya. Jadi begitulah latar belakang kenapa penebuk itu ambil kepala. Jadi pertanyaan berikut, betulkah penebuk itu ada? Ya, zaman dulu, zaman saya kecil-kecil, zaman SD dulu, penebuk itu memang ada. Jadi ketika kita nak pergi solat maghrib hampir dilarang itu, solat isya itu dilarang keluar begitu. Kalau seandainya tak dilarang pun cepat-cepat balik ke rumah. Bahkan saat itu di zaman saya SD itu dulu, karena kampung tak ada lampu, akhirnya kita numpang ke rumah orang. Biasa kan di rumah-rumah kita itu pintunya hanya pintu kain, tutup jendela kain, pintu rumah kain, tak pakai pintu yang kuat. Akhirnya saat itu banyak orang-orang kampung itu, tetangga-tetangga itu ngumpul di satu rumah yang pintunya kuat. Begitu, pintunya yang ada kuncinya begitu. Jadi zaman itu seperti itu. Zaman itu buktikan itu ada penebuk begitu. Bahkan orang-orang tua saat itu ronda atau jaga-jaga malam. Mereka ada yang buat buluh tajam bambu, ada bawa tombak, pokoknya bekejar sini bekejar situ. Intinya di kampung itu ronda betul-betul, meronda, menjaga keamanan kampung, jangan sampai penebuk dapat kepala budak-budak atau kepala orang begitu. Jadi apakah penebuk itu dapat ditangkap? Itu pertanyaannya. Selama sejarah yang saya tahu, zaman-zaman dulu tuh, penebuk ini satu orang pun tak dapat ditangkap, terkhusus di kampung saya. Ketika orang ronda terus nampak itu ada penebuk, akhirnya dikejar, tak dapat ditangkap. Jadi kita ragu juga penebuk ni ada atau tidak, kan begitu. Yang pertama, kepala budak-budak juga tak dapat, penebuk itu juga tak dapat ditangkap, tapi ada betul. Jadi saya ada satu kisah nyata ketika siang-siang itu kan ronda. Akhirnya ada beberapa orang kampung saya itu pergi di semak-semak atau darat, jumpalah tempat penginapan penebuk. Jadi penebuk itu seolah-olah buat rumah daripada ilalang-ilalang yang ditinggikan. Akhirnya penebuk sebut makan di dalam itu, jumpa. Dan siang itu juga saya terkejut, karena dari daratan mereka lari tunggang langgang orang yang tadi, sebab nampak penebuk, kata kita. Akhirnya mereka turun. Itulah penebuknya sebenarnya yang mereka nampak itu. Tapi mereka yang nampak itu juga tidak dipotong kepala,
dan bahkan mereka takut melihat penebuk itu gitu. Jadi penebuk ini tak dapat ditangkap, dikatakan sebab penebuk ini sepatunya menggunakan spring. Jadi ketika dikejar, dia bisa lari ke tempat lain, laju dia lari gitu. Dikatakan di kampung saya seperti itu. Kemudian betulkah penebuk ini dapat menyerupai kucing hitam? Jadi ketika dikejar, tiba-tiba penebuk ini berubah jadi kucing hitam yang tak ada ekor, begitu kata-kata orang kampung. Nah, ini saya tak tahu juga. Yang jelas penebuk ini, kalau kesimpulan yang dapat saya ambil, yang saya dengar daripada cerita-cerita orang tua dulu, penebuk adalah orang yang kuat ataupun yang hebat, entah dia punya ilmu tenaga dalam ataupun ilmu yang lain yang dia pelajari. Yang jelas dia orang hebat. Kenapa dia hebat? Sebab dia tak dapat ditangkap, seperti itu. Sejarahnya memang ada, tahun 80, 90-an penebuk ini masyhur dan terkenal di setiap kampung ada. Tapi hanya menghebohkan, tapi anak-anak tidak ada dapat ditangkap, dan penebuk itu sendiri juga tak dapat ditangkap. Sampai sekarang cerita itu menjadi lelucuan saja begitu. Jadi intinya penebuk itu ada di zaman dulu, tapi penebuk itu saya rasa tujuannya bukan untuk mengambil kepala budak-budak untuk menjadikan tumbal. Nah, seperti itu. Dan penebuk itu adalah orang yang hebat, yang hari ini saya pun belum tahu. Tapi seandainya kawan-kawan yang nengok video ini tahu, silakan komen. Itu menurut pendapat saudara. Pernah dengar kisah penebuk ataupun kisah penyabit dan kisah pengait? Biasa dulu-dulu budak-budak kalau nampak orang yang pakai mobil jeep, kalau di kota-kota kalau di kampung-kampung orang-orang aneh, orang baru masuk kampung takut, itu penebuk tuh, begitu. Jadi mungkin itu sedikit cerita dari kami tentang kisah penebuk ini. Cerita ini sebagai nostalgia saja, supaya kita bisa berkomentar, bisa mengingat zaman-zaman dulu, bahwasanya kita pernah hidup di zaman-zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.